Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, sebelum mulai ke penjelasan Ibu, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Natasha Ananda Salwa, Sangkut Ramadan, Rista Junita, Dwi Rahmawati, Syahira Alifa, Rizky Dwi Anggraini, Larin Angel. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan keselamatan, agar kita diberikan ketenangan dan juga kemudahan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Ada nggak di antara kalian yang suka baca novel? Atau kalau nggak novel, cerpen? Atau nggak komik? Nah, zaman sekarang tuh ada kan komik yang berbentuk digital seperti aplikasi-aplikasi contohnya kayak webtoon dan lain-lain. Nah, kalau sudah sering baca novel, baca komik, sekarang Ibu tanya lagi, ada nggak di sini yang baca dongeng? Cerita dongeng atau cerita rakyat, seperti cerita yang kayak Tangkuban Perahu, Malin Kundang, ada? Nah, kalau misal kalian pernah baca cerita dari kedua cerita yang Ibu bilang tadi, sekarang Ibu tanya, kira-kira bedanya apa sih dari cerita yang kayak cerita rakyat gitu sama cerita novel? Nah, itu dia yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai prosa. Apa itu prosa? Akan Ibu jelaskan di papan tulis ya. Ibu tulis dulu pengertiannya. Sudah Ibu tulis di sini. Jadi, prosa itu adalah karya sastra yang berbentuk fiksi dan merupakan hasil dari imajinasi sang penulis. Jadi, kalau prosa ini ceritanya itu tidak nyata ya. Jadi, dia itu fiksi dan dia itu hasil imajinasi dari penulisnya. Kemudian, walaupun hasil imajinasi penulis, prosa tetap mempunyai tokoh, alur, dan karakter. Nah, jadi prosa itu tadi karya sastra yang dia itu sifatnya fiksi namun mempunyai alur, tokoh, karakter, dan tokohnya itu ada yang protagonis, ada antagonis, ada tritagonis dan lain-lain. Nah, prosa juga biasanya itu tergantung prosa kan dari imajinasi penulis tuh. Berarti tokoh dari prosa itu biasanya ya hasil dari imajinasi sang penulis. Contohnya kayak cerita Kancil dan Buaya. Tuh kan Kancil sama Buaya kan sebenarnya nggak bisa ngomong ya, tapi ada ceritanya. Nah, itu dia yang dinamakan prosa. Jadi, nah, tapi dari yang udah Ibu ceritain tadi, ada tuh tadi Ibu sebutin ceritanya yang kayak Malin Kundang sama cerita novel zaman sekarang. Kira-kira apa ya perbedaannya ya? Jadi itu tuh sama-sama prosa, tapi dia itu berbeda. Apa yang bikin beda? Jadi, prosa itu terbagi menjadi dua. Nah, prosa itu terbagi menjadi dua. Yang prosanya itu
prosa lama dan prosa baru. Nah, kira-kira kalau misal cerita yang kayak Malin Kundang, cerita dongeng-dongeng, cerita rakyat itu termasuk dari prosa lama atau prosa baru? Prosa lama. Kenapa kalian sebut itu prosa lama? Karena ceritanya udah lama? Oke, jadi kalau misal prosa lama itu, dia itu tuh cenderung jadi kalau prosa lama itu dia itu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari prosa lama itu adalah penggunaan bahasa yang klasik. Kenapa bahasanya klasik? Ya karena ceritanya udah lama gitu. Jadi penggunaan bahasanya itu klasik dan juga terkesan jadul gitu, kayak zaman dulu banget, bahasanya nggak kayak kita zaman sekarang. Nah, yang kedua cerita dari prosa lama itu biasanya dia itu ceritanya itu epik atau mitologi. Kenapa ibu sebut seperti itu? Karena biasanya kalau misal prosa lama itu ada karakter-karakter yang seperti pahlawan atau dewa-dewa. Nah, yang kayak seperti itu termasuk dari prosa lama. Nah, cerita rakyat seperti Tangkuban Perahu, Malin Kundang itu termasuk dari ciri-cirinya tadi, mitologi dan bersifat epik. Jadi dia itu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat gitu loh. Nah, yang ketiga, ciri dari prosa lama itu adalah penggunaan bahasanya itu panjang dan detail. Nah, kalau misal prosa lama itu dia itu cenderung ceritanya itu lebih panjang dan lebih menjelaskan secara detail, kemudian menggunakan kosakata, kaidah kebahasaan yang terkesan jadul zaman dulu. Jadi itu dia tadi ciri-ciri dari prosa lama. Sekarang kita ke prosa baru. Prosa baru tadi contohnya apa? Novel, cerpen, dan lain-lain. Nah, kalau misal prosa tadi ceritanya itu panjang, nah si prosa lama tadi ceritanya itu cenderung panjang dan detail. Nah, kalau misal prosa baru itu biasanya lebih sederhana ceritanya, dan juga bahasanya itu lebih sederhana dan gampang dipahami oleh anak-anak zaman sekarang nih, kayak umur-umuran kalian itu bahasanya itu tuh lebih simple, lebih mudah dipahami. Yang kedua, prosa baru itu memiliki berbagai tema. Nah, temanya itu dia itu mencangkup dari apa yang berjalan sesuai zamannya gitu loh. Jadi kayak misal kalau prosa baru itu dia itu ngikutin zaman banget. Jadi kalau misal nih 2023 itu yang lagi viral apa misalkan, atau ada aplikasi TikTok, Instagram. Nah, cerita-cerita yang seperti itu juga masuk ke dalam prosa baru. Jadi contohnya kayak novel gitu, ceritanya seorang anak bermain handphone, membuka aplikasi dan lain-lain, itu termasuk dari prosa baru, yaitu memiliki berbagai temanya itu macam-macam banget. Terus yang ketiga, dari ciri-ciri prosa baru itu gaya bahasanya itu bebas, tidak ada ketentuan. Jadi kalau misal prosa baru itu dia itu bahasanya itu tuh bahasa zaman sekarang dan lebih kekinian dan bisa diterima oleh anak-anak muda seperti kalian. Jadi contohnya itu kayak novel yang kalian baca itu cenderung sekarang bahasanya kan menggunakan bahasa gaul yang sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, tapi itu menjadi daya tarik tersendiri gitu bagi kalian yang membaca. Nah, kemudian ada nih yang pernah nanya ke ibu, Bu, apa sih bedanya prosa sama puisi atau pantun? Apa itu bedanya? Jadi, kalau misalkan prosa itu dia cerita yang ceritanya itu berbentuk paragraf dan menceritakan sebuah cerita gitu. Nah, tapi kalau puisi itu dia mempunyai rangkaian tersendiri. Jadi contohnya kalau misalkan pantun itu kan ada bagian sampiran dan ada bagian isi dan harus ada ketentuan-ketentuan lain. Nah, kalau prosa itu lebih fleksibel. Nah, karena sudah ibu jelasin tadi
mengenai pengertian prosa, macam-macam prosa, apa saja contoh-contoh prosa. Sekarang Ibu mau dengerin kalian cerita. Nah, tugas kalian harus menentukan kira-kira cerita yang kalian dengar itu termasuk dari prosa lama atau prosa baru. Kalian dengar ya. Karena kalau misal Ibu tulis ceritanya terlalu panjang, kalau Ibu ceritain juga terlalu, nanti kalian ngantuk. Jadi mending Ibu tayangin dari laptop Ibu biar kalian tidak ngantuk. Oke? Nah, di sini Ibu udah membuka, ini itu ada aplikasi namanya SoundCloud. Nah, SoundCloud itu berisi banyak, ada lagu, ada cerita, ada podcast. Nah, di sini tuh ada cerita dari cerpen. Ibu ambil dari cerpen, jadi judul cerpennya itu Lala Benci Selasa. Nah, jadi novel cerpennya ini sudah diceritain sama orang, jadi kalian tinggal dengar aja ya. Sekarang silahkan pasang kuping kalian dan fokus. Nanti kalian tentukan termasuk prosa lama atau prosa baru. Halo, aku Claudie. Hari ini aku mau membacakan cerita untukmu. Cerita ini aku ambil dari kumpulan cerpen Bobo dengan judul Lala Benci Selasa oleh Lucky Panji Tresna Putri. Lala benci Selasa, teriak Lala keras sambil membanting tas sekolah ke tempat tidurnya. Gadis berumur 10 tahun itu kini duduk di kelas 4 SD. Lala, kenapa sih? Pulang sekolah kok marah-marah? Ibunya datang tergesa mendengar teriakan putrinya itu. Lala benci Selasa, Bu. Kenapa sih? Lala selalu sial di hari Selasa, tangisnya. Hari itu memang hari Selasa dan memang cukup sial buat Lala. Tadi di sekolah, tongkat yang membantunya untuk berjalan disembunyikan oleh teman-temannya yang usil. Nilai ulangan bahasa Indonesianya juga jeblok, padahal itu pelajaran kegemarannya. Dulu, Lala kecelakaan juga pada hari Selasa. Makanya sekarang ia harus memakai tongkat untuk berjalan. Pokoknya, Lala merasa selalu sial setiap Selasa. Lala, jangan gitu dong. Kalau Selasa tidak ada, mau diganti jadi hari apa? Selisih, gurau ibunya. Pokoknya Lala nggak mau sekolah kalau hari Selasa, ujarnya sambil masih cemberut. Ancaman Lala ternyata terbukti. Pada hari Selasa berikutnya, Lala melakukan aksi mogok sekolah. Percuma saja ibunya berteriak membangunkannya. Lala nggak mau sekolah, ini hari Selasa, Bu, nanti aku sial lagi, rengek Lala. Kamu harus sekolah, kata ibunya tegas. Lala nggak mau sekolah, tegas Lala keras kepala. Ibunya mulai jengkel, untung ayahnya datang menengahi. Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau sekolah. Ibu tolong bikin saja surat izin tidak sekolah buat Lala. Nanti ayah yang mengantarkan ke sekolah, ucap ayah. Ibu mengangguk pasrah. Sebenarnya hari itu Lala ingin sekali sekolah. Temannya, Rizka, berulang tahun pada hari Selasa itu. Lala sudah menyiapkan kado untuknya. Tetapi ia tidak ingin ada hal buruk yang terjadi. Terpaksa ia hanya mengucapkan selamat lewat telepon nanti siang. Hah, kenapa tadi kamu gak sekolah? Rame loh. Aku tadi bagi-bagi kue, terus aku traktir teman sekelas makan di kantin. Padahal kalau kamu ada, pasti lebih seru. Kamu nyesel deh gak ikutan. Teman-teman juga pada usil. Tadi aku didorong ke kolam renang sekolah. Seru banget lah, cerita Rizka sambil mengomeli Lala saat Lala menelponnya. Ini gara-gara Selasa, aku sial lagi. Lala menangis di ruang tamu usai menelpon Rizka. Ibunya datang menghibur. Lala menceritakan kesialannya hari itu. Lala, tadi kamu sendiri yang mogok sekolah. Kenapa jadi menyalahkan hari Selasa? Ibu geleng-geleng kepala. Lala berusaha meyakinkan ibunya. Ia menceritakan tentang kecelakaan kakinya. Hari Selasa membuat ia harus berjalan menggunakan tongkat selama 1 tahun ke depan. Lah, hari sial itu nggak ada. Semua hari itu baik.
Lala ingat waktu ulang tahun Lala yang ke-10 5 bulan yang lalu. Itu hari Selasa kan? Lala tidak sedih dan tidak sial pada hari itu. Pesta ulang tahun Lala meriah dan sukses. Itu membuktikan bahwa hari Selasa memang bukan hari sial. Ibu bercerita panjang lebar. Kakimu begitu karena kamu tak mau dengar nasihat ibu. Ibu kan sudah bilang jangan naik pohon jambu. Kamu naik juga dan gak bisa turun sendiri. Malah jatuh. Coba kalau kamu dengar nasihat ibu. Tak akan jadi seperti ini. Tambah ibu lagi panjang lebar juga. Ulanganmu jelek karena kamu tidak belajar sebelumnya. Kamu malah nonton TV sampai tertidur di sofa. Lalu, masalah hari ini juga karena salahmu. Kenapa tak mau sekolah padahal Rizka kan ulang tahun? Kamu tidak bisa menyalahkan Selasa terus. Kasihan Selasanya. Ibu akhirnya berhenti bicara. Jadi ibu nyalahin Lala? Lala cemberut. Bukan menyalahkan, tetapi menurut ibu, semua hari itu baik. Kita yang menjalani harinya yang kurang hati-hati mengambil keputusan. Sial tidaknya kita itu tergantung pada apa yang kita pilih. Ya mungkin saja akibatnya terjadi di hari Selasa. Contohnya, kalau kita bolos hari Senin, kita dihukum hari Selasa. Lala menarik napas dalam-dalam. Benar juga. Mungkin kalau ia coba berdoa dan hati-hati bertindak, tentu tak akan mudah sial. Sejak hari itu, Lala semakin ceria. Beberapa minggu kemudian, ia tak perlu lagi memakai tongkatnya karena kakinya sudah sembuh. Lala juga rajin berdoa dan berhati-hati setiap hari. Maka tak ada lagi kesialan hari Selasa. Rizka mentraktirnya es krim pada hari Selasa lalu. Dan pada hari Selasa ini, ia mendapat nilai 10 pada ulangan matematika. Ia telah benar-benar berdamai dengan hari Selasa. Sekian cerita hari ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Dadah! Nah, gimana ceritanya? Sudah didengarkan? Nah, jadi apa tadi judul dari ceritanya? Ya, Lala benci Selasa. Kenapa Lala benci Selasa? Karena dia selalu menganggap bahwa kesialan yang dia alami itu selalu terjadi di hari Selasa. Dan dia itu marah kalau misal hari Selasa itu dia tidak mau masuk sekolah. Dia takut akan terjadi kesialan di dirinya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa hikmah yang dapat diambil dari cerita tadi? Iya, betul sekali. Hikmahnya yaitu jangan berprasangka buruk. Itu juga termasuk dari pesan yang tersampai. Karena apa? Karena Lala tadi dia sudah berpikir bahwa hari Selasa itu sial, hari Selasa itu pasti sial. Nah, karena sudah tertanam seperti itu, jadi dia itu berprasangka bahwa Selasa itu selalu sial. Padahal itu hanya prasangkanya saja. Nah, kemudian ada lagi yang bisa diambil yaitu selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Seperti yang disampaikan oleh mamanya Lala tadi, kalau misal kalian melakukan kesalahan hari Senin, jangan. Nah, jadi yang bisa Nah, ada lagi pesan yang tersampaikan yaitu jangan menyalahkan orang lain. Kenapa jangan menyalahkan orang lain? Karena contohnya tadi kayak yang sudah dijelasin sama mamanya Lala tadi, bahwa hari Selasa itu tidak salah. Hari Selasa itu tidak ada salahnya. Yang menjalani kita sebagai manusia. Jadi kalau misal kita melakukan Allah Karim,
Jadi kalau misalkan contohnya kita bolos pada hari Senin, ya kita otomatis akan kena hukum pada hari Selasa. Jadi kalian tidak bisa menyalahkan bahwa Selasa itu sial, karena itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Oke, nah udah ceritanya udah kita ambil nih ininya, pesan-pesannya. Kalian bisa nggak menentukan tadi ceritanya termasuk prosa lama atau prosa baru? Ya betul, itu adalah prosa baru. Kenapa prosa baru? Yang pertama, kenapa prosa baru? Karena semua ceritanya tadi berkaitan dengan ciri-ciri yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Yaitu yang pertama tadi, ceritanya itu simple, tidak bertele-tele, bahasanya itu kekinian dan tidak mencangkup cerita-cerita rakyat atau mitologi atau dewa-dewa kayak gitu, tidak termasuk di situ. Jadi cerita Lala Benci Selasa itu termasuk dari prosa baru. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan pengertian dari prosa? Iya, alhamdulillah semuanya sudah ingat. Yang namanya ingatan manusia itu pasti lupa. Jadi Ibu buatkan lagu agar kalian lebih gampang untuk mengingat apa itu prosa, apa saja macam-macam prosa dan contohnya apa. Ibu tulis dulu liriknya di papan. Nah, lirik lagunya sudah Ibu tulis di papan. Kalian semuanya tahu nggak lagu Anak Gembala? Ya, jadi lirik yang mau Ibu tulis ini kita nyanyikan nadanya pakai lagu nada Anak Gembala ya. 1, 2, 3. Prosa adalah karangan sastra berbentuk fiksi dan tidak nyata. Tetapi prosa ada alurnya, ada latar dan tokoh-tokohnya. Prosa terbagi dua, prosa lama dan prosa baru. Prosa lama contohnya dongeng, prosa baru contohnya novel. Yeay, jadi ini lagunya udah kita nyanyikan bersama-sama. Ibu minta untuk lagunya kalian nyanyiin dulu sama teman sebangku kalian. Kemudian nanti silahkan maju ke depan untuk praktek bernyanyi. Baiklah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita pada hari ini. Tentang apa tadi materinya? Ya, tentang prosa. Prosa tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama, prosa lama dan prosa baru. Oke. Sebelum pulang, ada baiknya kita membaca doa dulu. Kita berdoa agar diberikan keselamatan hingga kita sampai ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.